Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di markasnya, Komandan Forest baru saja mendapat laporan kalau salah satu anggota terbaik Forest, Alice, bergerak sendirian. Bawahannya mengatakan, Alice baru mengetahui masalahnya beberapa waktu lalu dan dia bilang dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja, sehingga dia bergerak sendiri. Si bawahan melanjutkan, seperti yang diketahui, tidak seperti anggota lain, sulit untuk menjatuhkan sanksi yang tegas kalau yang melanggarnya adalah Alice. Komandan kesal dan menyuruh untuk memanggil Alice. Namun saat ini lokasi Alice tidak diketahui, ditambah mereka tidak bisa menghubunginya. Komandan semakin kesal mendengarnya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, 018 alias si ninja sedang membalut lukanya. Dia harus menahan rasa sakit. Sesaat, 018 kembali mengingat saat tadi diserang. Sambil bersembunyi, 018 mendengar wanita yang menyerangnya mengatakan dia pikir seorang Numbers akan melawan dengan lebih ganas. Tapi ternyata Numbers tidak sehebat kedengarannya. 018 mengerang. Kepalanya masih berpikir tentang penyerangnya. Wanita itu tahu kalau dia anggota Numbers. Tiba-tiba ruangannya didobrak. Dengan cepat dia mengambil pistolnya. Tidak ada yang masuk. Namun kemudian terlihat 008 masuk dengan hati-hati. 018 merasa lega melihat rekannya. Berbeda dengan 008 yang khawatir melihat kondisinya, dia sangat kaget saat mendapat panggilan itu. 018 memberitahu bahwa dia diserang. Sepertinya si penyerang sudah menargetkannya dari awal. 008 penasaran, apa si ninja tahu siapa orang itu? Ninja menjawab dia tidak tahu, tapi kemampuan wanita itu di atas rata-rata. Mereka harus kembali dan menyelidiki lebih lanjut. 018 setuju dan bertanya, apa 018 bisa berdiri? Si ninja minta maaf. Dia bahkan susah payah berjalan ke ruangan itu. 008 membantunya. Ternyata dia diserang dengan brutal. Tiba-tiba insting mereka berdua merasa ada yang aneh. Benar saja ruangan itu ditembaki dari luar. Ternyata wanita tadi masih belum menyerah. Dia menunggu sampai Numbers lain datang dan kembali menyerang. Setelah pelurunya habis, dia melempar flashbang dan suara ledakan diiringi cahaya yang terang memenuhi ruangan itu. Dia dengan cepat mereload senjata sebelum menerobos masuk. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. 008 berlari dengan terhuyung-huyung sambil memegang meja sebagai perisai. Dengan itu, si wanita ditabrak sampai terjatuh. 008 segera mengeluarkan pistol. Namun matanya masih buta karena flashbang. Itu memberi si wanita kesempatan untuk membidik. Untung saja si ninja bereaksi dengan cepat mendorong 008 untuk menghindar. Suara tembakan bergema. Lalu suasananya menjadi hening. Wanita itu bangun. Dia berjalan keluar. Tapi seseorang sudah menunggunya. 002 menangkap SMG musuhnya, lalu menodongkan pistol. Tepat sebelum peluru menembus kepalanya, si wanita menjatuhkan diri ke lantai. Lalu dengan cepat menarik pistolnya. Sekarang 002 dan si wanita saling menodongkan pistol. 002 memberitahu rekannya untuk pergi dan mengobati luka mereka lebih dulu. 008 dan 018 mengangguk, bergegas pergi dari sana. Wanita itu melihatnya. Meski kesal, setidaknya dia bisa membereskan satu Numbers.
Dia memang tidak mengenal yang lain, tapi tentu saja dia mengenal 002, leaders number saat ini. 002 bertanya balik, siapa dia? Si wanita tersenyum licik, tidak memberi jawaban. Melihat reaksinya, 002 tahu musuhnya anggota Forest. Apa dia Alice? Ekspresi Alice langsung berubah. 002 melanjutkan, dia pernah mendengar tentangnya, pembunuh bayaran terbaik Forest. Melihat Alice turun tangan, apa Forest ingin berperang dengan Numbers? Alice tertawa, omong kosong apa itu? Numbers yang memulai perang duluan. 002 membalas, dia yang beromong kosong. Forest membantu Mad Dog yang mengejar para Numbers, memberi pasukan pada Mad Dog dan menyerang mereka. Apa dia akan menyangkalnya? Alice terkejut mendengar itu. Tidak mungkin Forest membantu Mad Dog yang seorang pemimpin camp. 002 melanjutkan, untuk memperingatkan agar Forest tidak sia-sia ikut campur, mereka meledakkan beberapa pangkalan. Apa itu saja tidak cukup? Alice masih menyangkal. 002 kemudian berkata, dia akan tahu kalau itu omong kosong atau bukan kalau mencari tahu. Jika Forest benar-benar ingin berperang dengan Numbers sebagaimana mestinya, mereka tak akan melarikan diri. Setelah mengatakan itu, 002 pergi dari sana, meninggalkan Alice sendiri. Saat ini, di markas Forest, terlihat beberapa tentara terkapar di lantai dengan darah di wajah dan baju mereka. Di sisi lain, salah satu tentara baru saja dipukul sampai menghantam dinding. Rekannya mencoba membantu, namun dia juga dilumpuhkan. Penyerang mereka berjalan santai sambil membuka pintu di sana. Ternyata itu Alice. Dia baru saja kembali dan membuat keributan di markas. Melihat kedatangannya, si komandan bertanya, apa yang dilakukan olehnya? Alice tak menjawab, dan balik bertanya, apa benar Forest membantu Mad Dog yang dari camp untuk menyerang para Numbers? Dan dalam penyerangan itu, Anna dan anggota Forest lain terbunuh. Melihat reaksi kaget dari komandan, Alice tahu yang dikatakan 002 itu benar. Dia tidak percaya komandan mengusik Numbers yang sedang diambang kehancuran. Gara-gara keputusan bodohnya, banyak anggota Forest yang mati sia-sia. Si komandan penasaran, apa hubungan masalah itu dengannya? Alice mengatakan anggota Forest terbunuh. Tentu saja dia juga. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, komandan menekankan bahwa dia cukup mengikuti perintah. Apa perkataannya salah? Alice terdiam sejenak, lalu menjawab tidak. Si komandan lalu memberi peringatan terakhir. Jika Alice melanggar perintah dan bergerak sendiri lagi, dia tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Dan sama halnya jika apa yang terjadi di sana terulang kembali. Alice terpaksa menuruti perintah itu. Dia kemudian disuruh kembali sembari menunggu perintah selanjutnya. Sesaat setelah dia pergi, tentara Forest yang berdiri sejak tadi menyayangkannya. Dari segi kemampuan, Alice sempurna. Tapi masalah besarnya adalah dia tidak bisa mengendalikan diri. Karena ada safety device, seharusnya dia akan baik-baik saja. Komandan lalu bertanya, apa ada misi yang ditetapkan untuk Alice? Si tentara mengatakan, dia berpikir untuk menyuruhnya standby sementara waktu karena sudah melanggar perintah. Namun komandan tak setuju. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya yang berharga. Karenanya, Alice harus menyusup ke tempat itu. Beberapa hari kemudian, para pengawal SW kegirangan karena ada anggota baru yang bergabung. Dengan kata lain, sekarang Legion punya junior. Pengawal tertawa bahagia mengetahui kalau akhirnya Legion bisa terlepas dari status anggota termuda. Legion kebingungan. Sekju memberitahu, katanya pengawal-pengawal baru bergabung hari ini. Tapi Legion masih tak mengerti. Kenapa hanya dia yang lepas dari status anggota termuda? Bukankah Seijo juga sama?
Seiyu tersenyum sombong sambil bertanya, memang berapa tahun pengalamannya di SW? Anak itu senang bisa mengungguli Lee Jin. Para pengawal lalu mengecek junior baru mereka. Terlihat ada beberapa orang asing di antara mereka. Ketua tim 2 menjelaskan, karena belakangan ini terjadi berbagai hal, SW memutuskan hanya merekrut veteran terlatih untuk kali ini. Dan mereka harus melewati masa pengujian berbulan-bulan. Tapi mereka tidak akan melakukan pengawalan untuk orang-orang penting. Namun, perhatian para pengawal hanya terfokus pada seorang wanita rekrutan baru, terpesona pada kecantikannya. Tidak tahu kalau wanita itu adalah Alice, si pembunuh bayaran yang sedang menyamar. Kembali, saat masih di Forest, Alice tak percaya mendapat perintah untuk menyusup ke dalam SW. Komandan mengatakan, dia yakin SW adalah grup yang harus dikhawatirkan untuk kedepannya. Alice harus menyusup ke sana dan tunggu sampai ada perintah tambahan. Pengalaman kerja dan informasi tentangnya sudah dibuat dengan sempurna, jadi SW tidak akan curiga. Setelah melakukan perkenalan, Ketua Tim 2 datang memberitahu kalau anak-anak ingin mengajak untuk mengadakan acara penyambutan. Meski sudah memberitahu bahwa anggota baru kali ini berbeda dengan sebelumnya, mereka tetap tidak mau dengar. Ketua Tim 3 menghela nafas. Mau bagaimana lagi? Para pengawal berseri mendengar itu. Ketua Tim 3 lalu memberitahu anggota baru bahwa acara penyambutan akan dimulai sekarang. Mereka akan pindah ke gimnasium. Legit kembali bingung, apa itu acara penyambutan? Pengawal-pengawal biadab itu tersenyum licik dan berkata, anggota baru pasti merasa sangat kesepian dan tidak nyaman karena berada di tempat baru. Ditambah belum bisa beradaptasi di sana. Karena itu, tentu saja sebagai senior mereka harus menyambut junior dengan hangat, kan? Mereka akan menunjukkan seperti apa tempat ini sebenarnya. Mereka juga akan membuat para junior menciut. Legend mengangguk. Dia mengerti karena mereka akan menjalankan grup main hakim sendiri, kan? Itu acara penyambutan yang bisa ditemui di mana-mana. Dia sudah menduga ternyata di sini juga ada hal yang serupa. Kemudian, di gimnasium, Ketua Tim 3 mengatakan mereka akan melakukan pertandingan kekuatan fisik terlebih dahulu. Namun, salah satu senior mengatakan, semua anggota baru sudah berpengalaman. Lanjut ke game selanjutnya saja. Kalau kekuatan fisik, mereka pasti akan lulus. Yang lain mengangguk setuju. Ketua tim kesal, tapi tak bisa membantah. Di sisi lain, Alice mengawasi sekitar dan melihat ada 2 remaja di sana. Dia heran, menurut kabar, SW adalah yang terbaik di negara ini. Tapi, apa anak-anak seperti mereka juga melakukan pengawalan? Dan acara pun dimulai. Kali ini, senior yang dulu melawan Legit maju duluan, menantang anggota baru. Seorang pria pirang maju ke depan, menjawab tantangan. Sebagai wasit, ketua tim mengingatkan mereka untuk menghindari titik vital dan jangan sampai terlalu berlebihan. Si senior tersenyum. Begitu peluit berbunyi, dia segera menyerang. Lawannya cukup tangguh, tapi dengan cepat dilumpuhkan. Pengawal itu berteriak kencang. Yang lain juga senang. Alice sudah menduga pengawal SW tidak buruk. Dia kemudian mengajukan diri, berpikir harus melakukannya dengan cara yang tidak mencolok sejak awal. Dia akan bertarung melawan orang yang terlihat paling lemah, lalu menyelesaikannya secepat mungkin. Senior-senior Jones sedikit kagum melihatnya pandai berbahasa Korea. Namun, ekspresi semuanya berubah saat Alice memilih lawan. Sambil menunjuk ke bos terakhir, pengawal SW, dia berkata ingin memahami situasinya dulu. Pengawal lain terkejut. Dia bilang begitu, tapi kenapa malah memilih lawan yang paling sulit? Alice dan Legend bersiap-siap diri. Alice masih was-was. Menurut kabar, Anna mencoba menculik orang penting di tempat ini.
tapi malah gagal karena para pengawal SW. Para petinggi Forest hanya menyuruh Alice untuk menyusup. Dia harus mencoba beradaptasi lebih dulu. Namun Alice bingung, kenapa semua pengawal di sana sampai ketua tim 2 dan 3 menonton dengan ekspresi yang khawatir. Apa mungkin mereka mengkhawatirkan pada anak yang jadi lawannya? Sepertinya dia harus berhati-hati agar lawannya tidak terluka. Alice tak tahu kalau sebenarnya para pengawal khawatir pada dirinya daripada si anak SMA yang biasa. Pertandingan pun dimulai. Begitu wasit memberi aba-aba, Alice langsung maju menyerang. Namun serangannya ditangkis. Legend membalas. Alice menahannya. Namun serangan itu sangat kuat menjatuhkan Alice dengan mudah. Legend segera mengunci lawannya. Tapi kepalanya disikut memaksanya untuk melepas kuncian. Alice mundur dan bertanya-tanya, siapa bocah ini? Dia sudah terbiasa dengan pertarungan jarak dekat. Mereka berdua kembali maju. Kali ini Alice memberi serangan tipuan dan ekspresi semua pengawal berubah. Apa akhirnya si bocah SMA terkena pukulan? Dan tentu saja tidak. Legend menahan tinju itu dengan tangannya, lalu menangkap lengan Alice. Tapi lagi-lagi lawannya bisa membebaskan diri. Serangan lain datang, namun Legend bisa menahannya. Alice masih berusaha, dia menerjang ke depan. Tiba-tiba instingnya menyala. Dia mundur tepat sebelum sebuah tinju menghantam dagunya. Prediksinya salah. Bocah ini tidak hanya berada di level terbiasa, tapi seorang petarung yang sebenarnya. Mereka berdua kembali memasang kuda-kuda, bersiap atas serangan lawan. Para pengawal terpaku menonton pertandingan itu. Tak ada dari mereka yang bisa bertahan selama ini melawan si bocah SMA. Wasit kemudian menghentikan pertandingan. Karena situasinya sudah terlalu panas, jadi cukup sampai di sini saja. Mendengar itu, Legend berbalik pergi, meninggalkan Alice yang masih penasaran tentangnya. Dia tidak tahu tentang tugas pengawalan bocah itu, tapi kemampuan pertarungannya tidak kalah jika dibandingkan dengan anggota Forest. Apa SW memilihnya bukan tanpa alasan? Tak lama kemudian, Jie dan Yuna datang ke sana. Ketua tim 2 menyambutnya. Jie penasaran, sepertinya situasi di game sangat kacau. Apa mereka sedang mengadakan acara penyambutan anggota baru? Ketua tim mengiyakan. Jie kagum, ini pertama kalinya dia melihat seseorang sparring dengan Legend seperti itu. Ketua tim setuju. Meski durasinya singkat, tapi si pengawal baru terlihat memiliki kemampuan seni bela diri yang bagus. Perjalanan karirnya belum lama, tapi dia adalah orang yang ketua tunggu. Karena dia telah mengerjakan faktor utama tugas pengawalan. Ji merasa tertarik mendengar ketua tim 2 berkata seperti itu. Sementara itu, Alice mengawasi sekitar dan heran melihat Shinji, cucu dari presidir SW, datang ke sana. Sepertinya dia terbiasa datang ke game ini. Bahkan Shin Yuna juga ikut bersama. Alice yakin ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan penyusupan dan mengawasi orang-orang penting SW. Sorenya, selesai latihan, Legend dan para pengawal berkerumun berbicara santai sebelum pulang. Kemudian Alice datang. Dia mengenalkan diri sebagai Rubia Crystal. Legend menjabat tangannya dan balik memberitahu namanya. Alice memuji kemampuan Legend tadi dan bertanya sudah berapa lama dia bekerja sebagai pengawal di SW. Legend membalas dia sudah setengah tahun mengikuti pelatihan lapangan di SW. Alice kaget mendengar itu. Anak seperti ini bukan pengawal tetap, tapi anggota lapangan. Apa pelatihan lapangan di SW berbeda dengan tempat lain? Dan dia semakin kaget saat pengawal lain memberitahu kalau Legend adalah anak SMA. Malamnya, Legend dan Yuna pulang bersama. Alice mengintai dari jauh. Mereka berdua terlihat cukup akrab. Dan entah kenapa, dia tersenyum melihat Legend.
Di sisi lain, Yuna menceritakan tentang Yongshan yang sudah mulai menjalankan channel YouTube-nya baru-baru ini. Yongshan juga sudah mengupload video mereka bermain team play. Legend merasa ada yang janggal. Dia melihat ke gang di sebelah jalan, namun tak ada siapa-siapa. Meski begitu, raut wajahnya berubah serius. Ternyata Alice bersembunyi sebelum ketahuan. Dia baru tahu kalau anak itu tidak hanya punya kemampuan bela diri. Ternyata dari situ Legend melakukan pelatihan lapangan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Alice tak nyaman melihat nama si penelepon. Komandan bertanya, bagaimana dengan misi penyusupan di SW? Alice melapor, sejauh ini tak ada masalah dengan penyusupan. Komandan merasa senang. Dia menyuruh Alice untuk mengawasi orang-orang penting di SW. Alice bertanya balik, bukankah dia harus melanjutkan misi sebelumnya? Komandan menjelaskan, misinya sudah gagal dan tak ada lagi misi tambahan, jadi dia tidak perlu bergerak. Alice kesal, jadi dia benar-benar cuma disuruh menyusup dan mengawasi saja. Tapi Alice bukan agen penyusupan. Komandan tak peduli. Dia sudah bilang ini perintah, jangan sampai membantah. Alice pun terpaksa menuruti perintah itu. Lalu dia menutup panggilan dengan wajah cemberut. Ya, maka berakhirlah kisah IU Legend pada hari ini. Minprof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.